Maka kekerenan dari kurikulumnya, dosennya, akreditasinya itu juga harus menular ke mahasiswanya. Mahasiswa juga harus keren-keren gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Family, selamat datang kembali di podcast Family, cerita mereka, inspirasi kita. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Kartika Pratama sebagai Wakil Presiden SPI dan juga sebagai host kalian hari ini. Di podcast Civitas kali ini, kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, dan beliau juga seorang akademisi yang aktif dalam nalar kritis, sensitif gender, dan juga mengembangkan SPI yang terus melawan tantangan zaman dan menjadi mahasiswa yang baik untuk kedepannya. Selamat datang Ibu. Ya. Apa kabar Ibu Zakia Darajat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Rifa gimana, sehat? Alhamdulillah Ibu. Mungkin Ibu boleh menyapa kamera dulu untuk memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Zakia, saat ini diamanahi sebagai Ketua Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Agama dan Humanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya. Mungkin kita lanjut ke sharing session selanjutnya ya Bu. Pertanyaan pertama tentang sosial, kultural, dan gender. Saya melihat nih banyak tulisan Ibu dalam gender. Di sini Ibu sangat aktif dalam panel gender dan isu pelecehan kampus. Menurut Ibu, di sini kan banyak tantangan untuk mahasiswa ya, untuk sadar tentang moral dan sosial kedepannya. Mahasiswa tuh harus sadar gitu tentang pelecehan kampus. Menurut Ibu ada nggak omongan atau narasi untuk mahasiswa kedepannya untuk sadar tentang kesadaran itu, Bu? Ya. Nah, jadi ini sebenarnya kan seperti fenomena gunung emas ya, efek gunung emas, gunung salju gitu, gunung. Jadi sebuah institusi yang kita anggap sebagai yang bebas dari hal-hal seperti itu ya. Kita kemarin mungkin melihat banyak berita-berita di TV tentang bagaimana pesantren, tetapi ternyata ada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan justru oleh orang-orang yang kita anggap tuh sebenarnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Demikian juga di kampus ya kan, di beberapa kampus di daerah itu banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Civitas Akademika. Pasti itu oknum ya, jadi kita tidak bisa mengeneralisir gitu. Nah, maka kemudian harus dimunculkan kesadaran dalam diri kita bahwa masing-masing kita harus aware ya gitu. Yang pertama kita harus melakukan edukasi terhadap seluruh santri, seluruh Civitas Akademika, mahasiswa dan sebagainya. Apa sih yang dikategorikan sebagai sebuah pelecehan seksual gitu? Kan pelecehan seksual itu kan tidak harus melakukan perzinahan atau sebagainya, tapi juga tindakan-tindakan lain yang menjurus kepada pelecehan, entah itu dicolek, entah itu di sweet dan seterusnya dan seterusnya ya, itu kan termasuk dalam kategori pelecehan gitu. Atau apalagi dengan sebuah ancaman-ancaman tertentu, umpamanya nggak boleh, nggak dikasih nilai bagus kalau umpamanya nggak menuruti apa kata ustadz atau dosen gitu ya. Nah, maka penting untuk kita masing-masing untuk aware dan mengedukasi santri dan mahasiswa. Dan yang kemudian dari pihak kampus itu juga perlu membuat, dan saya kira di beberapa kampus sudah ada ya yang disebut sebagai satgas yang menangani, yang menerima aduan tentang pelecehan seksual gitu. Tetapi kita semua harus transparan, harus berani untuk membuka fenomena gunung es ini. Jangan ada yang ditutup-tutupin karena itu akan menjadi presiden ya. Kalau seandainya umpamanya satu kali dilakukan terus kemudian kita berusaha untuk nutup-nutupin karena mungkin pelakunya adalah orang yang kita anggap berpengaruh gitu ya. Nah, itu maka itu akan menjadi presiden, akan terjadi berulang lagi gitu. Nah, maka itu menjadi penting. Yang kedua, masalah gender juga seperti itu. Jadi
kalau di zaman sekarang itu sudah bukan masanya ya kita umpamanya ada diskriminasi gender gitu. Dan itu sebenarnya kan Islam itu sangat memuliakan perempuan gitu. Sejak zaman Rasul di dalam Al-Quran itu juga sebenarnya perempuan itu sangat mendapatkan perhatian yang khusus ya dari Al-Quran, dari hadis-hadis dan seterusnya. Betapa dalam sejarah itu perempuan itu sangat aktif gitu. Mereka aktif dalam medan perang, aktif bahkan yang mendirikan rumah sakit pertama dalam sejarah Islam itu kan namanya Rufaidah ya, perempuan. Lalu Umar bin Khattab itu, sahabat Umar bin Khattab pernah mengangkat kepala pasar di Madinah itu ya perempuan, namanya Asyifa. Lalu guru-gurunya ulama-ulama kita itu juga perempuan gitu. Nah maka karena kemudian ada tradisi patriarki yang kemudian seolah-olah bahwa perempuan itu hanya dalam wilayah domestik ya, wilayah private, maka kemudian muncul anggapan-anggapan bahwa udah perempuan itu hanya ada di wilayah dapur, sumur, kasur gitu ya, dan kemudian ditutup akses-akses bagi perempuan untuk bisa maju gitu. Nah padahal itu tidak bisa seperti itu. Maka umpamanya Rifa sekarang ini jadi wakil presiden HMPS gitu ya, nah itu harus maju, jangan mau kalah dengan yang mahasiswa seperti itu gitu. Ya mungkin itu menarik sekali ya Bu. Kita tuh sebagai mahasiswa bukan harus pintar akademis juga, tapi juga harus sadarlah bahwa moral dan sosial itu harus ada dalam diri kita. Ya. Mungkin pertanyaan kedua ya Bu, tentang ini. Kita kan kemarin ada acara upgrading mahasiswa Bu. Di situ Ibu menekankan bahwa ada identitas dan karakter yang untuk mahasiswa itu. Menurut Ibu, apa visi besar supaya mahasiswa itu terus menjadi mahasiswa bukan hanya pintar sejarah, tetapi juga harus siap jadi orang yang nalar kritis, siap pintar dan juga siap untuk berkontribusi dalam masyarakat, itu bagaimana? Ya, saya meyakini bahwa ketika seseorang itu sudah memasuki dunia kampus dan dia kemudian bersatu sebagai seorang mahasiswa gitu ya, maka kemudian dia tidak hanya harus mempersiapkan dari perspektif intelektual ya, akademisi, tapi juga dia akan menghadapi berbagai macam masalah, tantangan gitu ya, bagaimana tugas yang seabrek-abrek, lalu kemudian bagaimana dia juga harus bisa menjalin relasi, network, menjalin relasi dengan teman, dengan dosen, dengan masyarakat gitu. Nah maka itu diperlukan tidak hanya kesiapan intelektual tadi itu, tapi juga kesiapan mental dan juga kesiapan spiritual gitu. Nah ini yang jarang disadari oleh kita semua gitu. Dan maka banyak sekali kalau sekarang itu orang mengatakan Gen Z itu sebagai generasi strawberry gitu ya, yang rapuh mentalnya, kena sedikit masalah langsung down gitu. Umpamanya ada tugas yang diberikan oleh dosen langsung nyerah, lalu proposalnya ditolak langsung nggak mau kuliah lagi dan seterusnya. Nah itu kan harus kita menyiapkan agar mental mereka itu siap gitu ya. Maka kemudian kemarin itu ini mungkin yang pertama kali ya di Fakultas Adab dan Humaniora, saya melihat bahwa mahasiswa prodi SPI itu juga harus dipersiapkan secara mental dan secara spiritual. Yang kedua, saya selalu menekankan bahwa kecerdasan intelektual itu saja tidak cukup untuk kita bisa menjadi orang yang sukses, tetapi ternyata kesuksesan itu 80% itu disumbang oleh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional gitu. Maka nggak ada jaminan mahasiswa yang IP-nya bagus, tetapi karena tidak punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, lalu kemudian dia bakal sukses gitu. Apalagi kita kuliah di sebuah institusi yang di situ ada identitas Islam, ya kan? Nah maka itu yang harus kita jaga, betapa nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak itu adalah yang utama gitu. Ketika seseorang itu secara intelektual bagus, tetapi secara moral, secara akhlak itu jelek, tidak bagus, ya itu
nonsens menurut saya ya gitu. Dan itu merupakan misi kita, misi UIN, dan kemudian saya sebagai Kaprodi merasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi SPI itu agar dia siap menjalani mengarungi dunia kampus yang penuh dengan lika-likunya ya gitu, seperti itu. Ya, mungkin memang dunia itu berat ya Bu. Jadi kita harus sadar kalau kita tuh harus siap dalam keadaan apapun. Iya gitu ya. Pasti gitu. Ya mungkin kita lanjut tentang ini Bu, karya dan penelitian. Ya. Saya melihat dari CV Ibu banyak banget tuh karya tuh. Saya lebih menyoroti ini sih Bu, tentang agama dan negara. Iya, negara. Nah, pada awalnya kan Ibu meneliti itu. Tapi apa yang paling Ibu mendorong untuk meneliti itu Bu? Kan banyak tuh yang mikirnya agama mah itu-itu aja gitu pembahasannya. Nah, ini yang harus kita pahami ya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim itu kita harus yakin, harus paham, harus sadar bahwa Islam itu adalah agama yang holistik, agama yang universal, agama yang kafah ya gitu. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur atau berisi tentang akidah, tentang ibadah, tentang surga dan neraka, tentang dosa dan pahala, tidak hanya itu. Tetapi Islam itu juga mengatur segala lini kehidupan. Maka di dalam Al-Quran itu ternyata porsi terbesar yang diatur dalam Al-Quran itu justru adalah masalah-masalah muamalah gitu. Bahkan ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan 80% isi Al-Quran itu adalah hal-hal yang berkaitan muamalah gitu. Nah, maka kalau kata Al-Baqarah 208 itu bahwa kita harus udkhulu fis-silmi kafah, maka kemudian agama Islam itu harus melandasi, harus memberikan nilai-nilai, prinsip-prinsip ke dalam seluruh aspek kehidupan gitu. Jadi agama itu tidak hanya kita taruh di masjid, ketika kita di masjid, ketika kita di madrasah, ketika kita di pesantren, tetapi juga ketika kita berkiprah di mana saja, ketika di kampus, ketika kita berbisnis, ketika kita berpolitik, ketika kita menjalankan aktivitas apapun lah gitu. Nah, sekarang ini masalah agama dan bagaimana relasi antara agama dan negara ya, ini yang masih menimbulkan perbedaan pendapat sih di kalangan umat Islam ya. Padahal kalau kita runut sejarahnya ya, itu kan paling tidak dalam sejarah pemikiran politik Islam itu ada 3 paradigma ya yang berkaitan dengan bagaimana sih umat Islam itu memandang relasi antara agama dan negara gitu. Yang pertama itu ada paradigma formalistik yang berpendapat bahwa agama itu harus diformalkan dalam sebuah negara gitu. Maka kelompok ini itu menginginkan bahwa negara Islam itu harus terbentuk gitu. Atau kalau dalam sebagian kelompok kita itu menginginkan adanya khilafah gitu. Nah, yang tokoh-tokoh yang menganut paham formalistik ini antaranya adalah ada Imam Al-Ghazali, ada Yusuf Al-Qaradawi gitu. Karena mereka ketika ada negara Islam, maka kemudian syariat Islam itu bisa terjamin gitu. Dan mereka itu kan berdalil kepada surat Al-Maidah itu kan, man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun gitu. Kalau enggak berhukum kepada hukum Allah, maka dia itu kafir, dia itu fasik, dia itu zalim gitu. Maka menurut mereka mendirikan negara Islam itu adalah sebuah kebutuhan gitu untuk bisa menjamin tegaknya syariat Islam gitu. Yang kedua itu kebalikannya, yaitu paradigma sekuler. Nah, ini salah satunya penggagasnya adalah Ali Abdul Razik gitu. Menurut Ali Abdul Razik itu agama itu nggak ada kaitannya dengan negara gitu. Ini kan sekuler ya gitu. Jadi misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ya hanya misi keakhiratan, nggak ada misi-misi keduniaan, apalagi masalah misi politik nggak ada gitu. Nah, maka atas pendapatnya ini memang Ali Abdul Razik itu sangat kontroversial ya. Jadi dia tuh dipecat dia kan dosen Al-Azhar. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah paradigma substantivistik gitu. Tokoh-tokohnya seperti Hussein Haikal, kalau di Indonesia itu ada Pak Amin Rais, ada Cak Nur gitu ya. Nah, mereka yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada teks yang jelas, yang qot'i, yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, itu nggak ada. Bahkan
Rasulullah sampai meninggalnya kan nggak mewasiatkan Iya. gitu. Nanti bentuk negaranya harus seperti apa, lalu sistem suksesinya seperti apa. Itu Rasulullah nggak mewasiatkan itu. Hingga kemudian Rasulullah kan meninggalnya 3 hari kan baru Iya, dikubur gitu. Itu kan hanya gara-gara masalah imamah gitu, masalah kepemimpinan, masalah politik ya gitu. Nah, maka menurut kelompok ini yang terpenting itu adalah substansinya, nilai-nilai, prinsip-prinsip Islam itu terakomodir dalam sebuah peraturan perundangan dalam sebuah negara. Jadi nama itu boleh apa saja gitu, boleh republik, boleh federal, boleh, yang nggak harus negara Islam gitu. Nah, maka ketika karena Rasulullah itu tidak memberikan wasiat tentang bagaimana teknis-teknis ketatanegaraan, maka para khulafaur rasyidun yang 4 itu kan sistem suksesnya berbeda-beda gitu. Mereka berijtihad sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu gitu. Nah, kemudian jadi menurut kelompok ini teknis itu tidak menjadi penting dalam Islam, tapi yang terpenting adalah prinsip-prinsipnya. Maka dalam Al-Quran itu bagaimana sih nilai-nilai keadilan, ya kan? Kata Al-Quran itu jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum itu menjadikan kamu nggak adil, ya kan? Lalu persamaan di depan hukum, ya kan? Kata Rasulullah, seandainya nanti Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini kan bersama di depan hukum kan, Rasulullah bisa melakukan itu. Lalu bagaimana sih seorang pemimpin itu, ya kan? Bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam? Nah, itu adalah prinsip-prinsipnya gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh umat Islam ya, sehingga kemudian kita tidak tersedot energi kita dengan perdebatan-perdebatan tentang negara itu harus berbentuknya ini, negara harus berbentuknya itu, dan seterusnya gitu. Nah, kalau dalam konteks sekarang kita melihat bahwa ketika kemudian peraturan itu ditegakkan ya gitu, ketika kita ada persamaan di depan hukum, hukum itu diterapkan tidak tebang pilih, ya kan, lalu kemudian keadilan dan kesejahteraan sosial itu diperhatikan gitu, maka itu menjadi prasyarat bagi kemajuan sebuah negara gitu. Tapi ketika sebuah bangsa pemerintahannya tidak menegakkan itu tadi ya, peraturan-peraturan dengan adil, dengan tegas gitu, lalu kemudian maka kemudian akan ada ketimpangan-ketimpangan gitu, korupsi merajalela, lalu kemudian hanya mementingkan kawan kayak gitu ya, lalu kemudian masyarakat jadi tidak diperhatikan gitu. Nah, maka di mana sebuah negara itu prinsip-prinsip Islam itu ditegakkan, insya Allah negara itu bangsa itu akan maju gitu. Sekarang ini sudah mulai muncul ya fenomena-fenomena pemimpin-pemimpin Muslim, tetapi dia menjadi pemimpin di negara-negara yang di negara-negara sekuler gitu kan. Sekarang umpamanya ada wali kota New York ya kan, wali kota London itu yang Muslim, lalu kemudian Presiden El Salvador sekarang itu Muslim keturunan Palestina. Lalu kalau tidak salah di Irlandia itu juga ada yang kemudian ketika mereka menjadi pemimpin itu mereka menegakkan peraturan-peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya, bukan harus negara Islam, tapi prinsip-prinsip Islam gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ini juga ada pertanyaan lagi, Bu, tentang karya Ibu. Di sini kan ada tentang warisan Islam Nusantara. Kita di sini sebagai anak sejarah harus tahu lah bagaimana kita menjaga warisan itu harus ada. Karena kan di sini pasti kita harus sadar lah era modernisasi, era globalisasi. Menurut Ibu tuh bagaimana kita harus terus mendorong kita menjaga warisan itu, Bu? Bagaimana? Nah, itu saya ingat betul ketika saya masih menjadi mahasiswanya Prof. Zumardi Azra ya. Ketika itu beliau pernah mengatakan bahwa peradaban dunia Islam itu paling tidak itu terbagi ke dalam 8 wilayah ya. Ada wilayah Arab, wilayah Iran atau Persia, wilayah Turki, wilayah China, wilayah Barat, dan yang terakhir beliau concern itu di wilayah Nusantara gitu. Nah, ternyata wajah Islam di sebuah bangsa atau di sebuah negara itu
menurut Prof. Azra itu salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana Islam itu diintrodusir, diperkenalkan atau masuk ke dalam suatu negara tersebut, suatu umat tersebut gitu. Ketika Islam itu diintrodusir dengan cara-cara yang melibatkan militer gitu ya, atau kalau dalam bahasa lainnya itu dengan futuh gitu, maka wajah Islam di situ itu cenderung rigid, cenderung kaku. Kalau dalam bahasanya Prof. Azra itu mengalami Arabisasi yang cukup kental gitu. Itu terjadi di Asia Tengah ya kan, di Timur Tengah. Tetapi di Nusantara itu Islam diintrodusir dengan non futuh, dengan tidak menyertakan militerisme gitu, dengan tidak menyertakan kekuatan militer, tetapi justru menggunakan cara-cara yang sangat persuasif ya kan, dengan menggunakan jalur perdagangan, melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan ya kan, lalu kemudian bagaimana jalur politik itu juga dipakai dengan menggunakan jalur kebudayaan ya kan. Jadi Islam yang diperkenalkan di Nusantara oleh para penyebar Islam, kalau di Jawa ada Wali Songo ya kan. Nah itu dengan menggunakan cara-cara persuasif yang tidak kemudian menafikan tradisi atau keyakinan yang sudah ada gitu. Jadi melipir istilahnya melipir. Umpamanya tradisi Nusantara dia suka wayang, kayak gitu ya. Nah maka kemudian bagaimana para Wali Songo itu menggunakan media wayang sebagai alat untuk memperkenalkan Islam gitu. Maka wayang yang berasal dari ada ajaran-ajaran Hindu dan Buddha, karena sebelum Islam itu kan ada Hindu dan Buddha ya. Maka kemudian dilakukanlah akulturasi, umpamanya kisah-kisah Ramayana, Mahabharata itu dilakukanlah Islamisasi. Tokoh-tokoh wayang, umpamanya ada tokoh Punakawan yang terkenal dalam wayang, Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu ya. Itu 4 orang Punakawan yang terkenal bijaksana atau seperti apa. Itu merupakan personifikasi dari apa yang pernah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Ithmar khairon fatruk ma bagho. Ithmar jadi Semar, Fatruk jadi Petruk, khairon jadi Gareng, Bagho jadi Bagong. Nah gitu. Jadi itu dilakukan Islamisasi seperti itu. Lalu menciptakan lagu-lagu ya kan, ler iler itu kan sebenarnya ada filosofi keislaman dan nilai Islam di situ. Lalu bagaimana kemudian Islam itu diperkenalkan tanpa dipaksa gitu. Ketika mereka itu mau nonton wayang umpamanya, maka mereka diajarkan apa yang disebut sebagai kalimosodo, jamus kalimosodo. Yang kita kenal itu sesungguhnya adalah syahadat gitu kan, kalimat syahadat. Lalu diajarin untuk bagaimana cara berwudu dan seterusnya. Nah maka ini adalah cara-cara persuasif yang dilakukan oleh Wali Songo dalam memperkenalkan Islam. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa sebelum Islam itu memang kita sudah mengenal kebudayaan ya sebelum Islam itu. Hanya saja kemudian ketika kita sudah mengenal Islam, maka kemudian kita harus menyesuaikan ya kan gitu. Bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu bisa mendasari tradisi itu gitu. Umpamanya tradisi ketika seseorang itu punya anak ya kan. Nah itu kan kalau kata Nabi itu kan akikah ya kan, kalau bayinya laki-laki maka 2 kambing, kalau untuk perempuan 1 gitu kan. Nah tapi kan kemudian tradisi Nusantara itu diadakanlah improvisasi ya kan, ada istilahnya apa itu namanya yang kesolawatan, lalu kemudian cukur rambutnya itu dikasih minyak wangi. Ya, sesungguhnya itu adalah perpaduan atau perkawinan antara filosofi tradisi tersebut dengan nilai-nilai agama Islam gitu. Tetapi memang kita harus hati-hati ya, jangan sampai kemudian ada kalau umpamanya tradisi yang kan kalau dalam salah satu metode ijtihad itu kan salah satunya uruf ya. Uruf itu adalah tradisi yang memang itu diizinkan dalam Islam. Tetapi kita harus ingat bahwa ada juga tradisi-tradisi yang kalau dirasa itu mengandung nilai-nilai syirik gitu ya. Nah maka itu juga kita tidak bisa jangan dilakukan ya kan gitu. Umpamanya kita meyakini bahwa di setiap hari
tertentu gitu ya, kita harus kirim sesajen dan seterusnya, dan itu kan apa yang kita sebut sebagai sinkretisme ya, sinkretis gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kan kemudian kalau kita kaitkan dengan sekarang umpamanya, itu kan generasi muda kita itu justru lebih welcome dengan kebudayaan yang berasal dari luar gitu. Iya, betul. Ya kan? Apa tuh Korea, pop, apa K-pop kayak gitu ya, K-pop, lalu kemudian lebih gandrung dengan dan bahkan mereka sampai nggak ngerti ya tradisi-tradisi Nusantara itu seperti apa, itu mereka lebih paham, lebih familiar, lebih gandrung dengan tradisi-tradisi atau kebudayaan dari luar gitu ya, dibandingkan dengan kebudayaan sendiri gitu. Ya memang kita tidak juga harus antipati ya, bahwa kita itu sekarang hidup di dalam sebuah yang disebut sebagai global village gitu, bahwa kita tidak bisa sih menutup diri seperti negara Korea Utara gitu umpamanya ya, yang menutup diri nggak mau berinteraksi dengan dunia lain, tetapi kita tetap harus selektif gitu, harus punya filter, mana sih kebudayaan yang bisa kita serap gitu ya, mana sih tradisi yang jangan kita ikutan gitu, seperti itu. Nah ini yang Gen Z kita itu yang harus diberikan ya, harus diberikan kesadaran seperti itu ya gitu. Ya mungkin jadi saya keinget ini Bu, kan tadi ngomongin agama, terus negara, juga warisan. Jadi saya keinget 2 tahun yang lalu kan Ibu selalu mengadakan acara Palestina tuh Bu. Itu tuh kenapa sih Ibu terus mendorong acara itu ada Bu? Itu ya. Gimana? Nah apa namanya, kebetulan ketika saya menjadi Kaprodi ya tahun 2003, lalu kemudian dimulainya adanya kegiatan Bulan Solidaritas Palestina gitu. Jadi kita kerjasama dengan Kedutaan Besar Palestina, lalu dengan salah satu NGO yang bernama Aqsa Working Group gitu. Ini sesungguhnya adalah sebagai bentuk keberpihakan kita terhadap perjuangan Palestina. Itu jadi yang kedua, kita harus memberikan pemahaman kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi SPI ya, tentang bagaimana sesungguhnya sejarah Palestina gitu. Karena ada anggapan di kalangan kita gitu ya, yang mengatakan bahwa yaitu the promised land itu kan memang punya Yahudi gitu. Itu maka wajar dong kalau mereka itu pengen di situ gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang harus kita luruskan, itu termasuk distorsi sejarah ya. Kita harus runut tuh bagaimana sejarah ketika Bani Israel umpamanya dibawa oleh Nabi Musa ya kan ke sebuah tempat yang disebut Filistin tadi itu, tapi kemudian mereka menolak ya kan. Udah Musa kamu aja berdua yang masuk, karena mereka Bani Israel kan terkenal sebagai bangsa yang pembangkang gitu ya. Lalu kemudian Allah murka dan kemudian istilahnya mengutuk bahwa mereka tidak akan pernah punya bangsa, tidak akan punya negara gitu. Nah lalu kemudian jangan salah bahwa Palestina itu adalah salah satu tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam gitu. Tidak hanya Mekah dan Madinah, tetapi Palestina yang di sana itu ada Baitul Maqdis, itu adalah tempat yang sangat bersejarah, tempat yang sangat suci, disucikan oleh umat Islam gitu. Karena Rasulullah ketika mau Isra Mi'raj kan transit dulu kan di Baitul Maqdis itu, di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian sejarah menjelaskan betapa Palestina atau Baitul Maqdis ketika di bawah pemerintahan Islam itu semua dilindungi gitu. Kita mungkin harus ingat ya peristiwa ketika umat Islam berhasil menguasai daerah Baitul Maqdis itu ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya gitu. Nah itu semua umat yang ada di situ, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, itu dilindungi gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu memperbaiki gereja-gereja yang pada masa Romawi itu gereja-gereja itu
banyak dijadikan sebagai tempat kandang kuda, lalu dipenuhi dengan sampah-sampah yang berserakan gitu. Nah, oleh Umar itu kemudian disuruh dibersihkan, lalu kemudian silahkan umat Kristen untuk beribadah gitu ya. Semua dilindungi itu, dan itu berlangsung sampai ratusan tahun ketika Turki Utsmani itu juga menjadi penguasa Islam ketika itu ya gitu. Nah, itu kan kemudian menjadi problem ketika muncul Rothschild itu ya, lalu deklarasi Balfour yang kemudian membagi Palestina menjadi beberapa untuk Israel dan untuk orang Palestina gitu. Nah, tetapi perkembangan berikutnya kan kemudian justru Israel ini ingin menguasai Palestina ya kan, benar. Dan tidak hanya itu, tetapi juga melakukan aksi-aksi yang di luar batas kemanusiaan gitu. Yang itu dunia tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hanya ada standar ganda yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya gitu. Kalau umpamanya Israel itu yang berbuat, ya itu menurut mereka itu pembelaan gitu. Tapi kalau pejuang-pejuang Palestina itu dianggap teroris dan seterusnya gitu. Nah, itu menurut saya itu tidak hanya masalah agama ya, tetapi lebih kepada masalah-masalah kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Yang itu kadang-kadang ada yang berpendapat ngapain sih ngurusin jauh di sono ya kan. Orang di Indonesia juga masih banyak masalah gitu. Nah, padahal itu kan anggapan yang lucu ya. Kata Rasul itu kan orang Islam, orang beriman, orang Islam antara satu Islam dengan lain kan bersaudara. Iya, bersaudara. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saling bersaudara gitu. Maka kalau ada kita orang Islam di Indonesia yang melihat penderitaan teman saudara-saudara kita di Palestina itu kok nggak ada perasaan empati, simpati, itu menjadi sesuatu yang aneh gitu. Perlu ditanyakan dulu keimanannya. Nah, perlu ditanyakan tuh. Nah, di Indonesia itu kita sebagai prodi sejarah dan peradaban Islam, ya kan. Maka sesungguhnya kita punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman sih ya kepada mahasiswa, kepada masyarakat gitu. Jadi kita setiap tahun bersama dengan Aqsa Working Group itu kita insya Allah selama saya jadi Kaprodi kita akan melakukan Bulan Solidaritas Palestina. Itu pasti juga dibantu dengan mahasiswa ya HMPS yang kita berkolaborasi dengan sangat baik. Kita mengadakan pameran Palestina gitu ya, visualisasi bagaimana penderitaan rakyat Palestina, bagaimana dari pertama sebenarnya perjuangan bangsa Indonesia itu juga didukung oleh Palestina dulu ketika kita merdeka, yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia itu ya ulama-ulama dari Palestina gitu. Nah, maka kita juga berkewajiban untuk bukan hanya balas budi ya, tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk dengan landasan kemanusiaan itu kan juga dalam preambul UUD 45 itu kan jelas bahwa kita menentang penjajahan kan gitu. Nah, maka insya Allah kita akan selalu mengadakan Bulan Solidaritas Palestina. Cita-cita saya sih sebenarnya kita pengen bikin Palestine Corner ya gitu. Tetapi kita sedang rintis gitu. Karena masa kita kalah dengan kampus-kampus di luar negeri yang sudah punya kajian-kajian tentang Palestina gitu, tentang di UMJ itu sudah ada kajian konsentrasi tentang Baitul Maqdis gitu ya. Nah, maka masa sih kita dulu punya American Corner, kita dulu punya Iran Corner gitu. Nah, maka kita harus punya Palestine Corner sebagai bentuk keberpihakan kita terhadap Palestina gitu. Saya juga sangat mendukung sih, Bu. Ya, karena kan kita kayak melihat tuh wow gitu. Untuk itu. Ya. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu, tentang prodi dan karir Ibu. Saya di sini juga melihatlah perjalanan Ibu gimana gitu. Tapi apa sih PR Ibu untuk ke prodi sekarang, ke mahasiswa? Kan banyak tuh kurikulum sekarang berubah ya, Bu. Itu ada PR terlebih lagi nggak, Bu? Ya, jadi sebagai salah satu bentuk bahwa yang
niscaya di dalam kehidupan di dunia ini adalah perubahan gitu. Jadi maka kita nggak mungkin tidak melakukan revisi-revisi atau evaluasi-evaluasi terhadap kurikulum Prodi SPI. Nah, orang tuh banyak menyangka belajar sejarah itu hanya belajar tentang masa lalu, tentang situs-situs, tentang fosil-fosil gitu ya, tentang peperangan dan seterusnya. Tetapi sekarang ini kan bagaimana caranya agar generasi muda itu tertarik dengan sejarah gitu, karena sejarah itu penting ya. Dengan kita mempelajari sejarah, kita tidak hanya bisa menelusuri jejak-jejak peradaban masa lalu ya kan, bagaimana sih fall and rise-nya sebuah peradaban, tetapi kita juga bisa menghubungkan antara sejarah masa lalu, masa kini dengan masa yang akan datang gitu. Maka kemudian kita harus ramu tuh kurikulum prodi kita dengan hal-hal yang bisa menarik mahasiswa untuk bisa mempelajari sejarah gitu. Kalau saya ingat guru saya itu, kalau kita semakin dalam kita menguasai masa lalu, maka kemudian kita dalam melangkah ke masa depan itu bisa akan semakin siap gitu. Nah, maka sekarang ini kita sudah revisi kurikulumnya yang kira-kira tetap core sejarah, yaitu sejarah Islam itu tetap ada, tetapi kita bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan. Kita harus beradaptasi ya dengan perkembangan global gitu. Nah, kemudian kita tetap ada materi-materi kurikulum yang kita pertahankan secara visual, media untuk sejarah. Lalu itu tadi sebagai bentuk keperpihakan kita terhadap Palestina, kita sekarang memasukkan mata kuliah sejarah Baitul Maqdis dan Palestina. Nah, itu jadi itu sebagai salah satu bentuk. Lalu yang kedua, saya ingin mahasiswa SPI itu juga bisa maju seperti mahasiswa prodi yang lain gitu. Dulu itu mahasiswa prodi SPI itu terkenal lulusnya lama. Iya, betul. Semester 12, 13 baru lulus. Nanti kalau ada kelulusan tuh paling cuma 10, 11, 12 gitu. Nah, saya ingin memastikan bahwa prodi SPI mahasiswa juga bisa lulus tepat waktu kok gitu. Nah, maka kemudian kita betul-betul dorong, kita push, maka kemudian alhamdulillah sekarang ini bisa meningkat 100%, bahkan pernah 150% ya, yang dulunya cuma 11, 12, pertama-tama tuh bisa 28, lalu kemudian pernah 40, nah kemarin-kemarin itu 64 orang gitu ya. Nah, itu menurut saya perlu kita syukuri, dan ya banyak hal sih yang harus kita lakukan ya agar prodi SPI itu menjadi prodi yang terdepan, karena kita harus tahu ya prodi SPI kita itu mahasiswa itu harus bangga, itu prodi yang menurut saya itu keren ya gitu. Kita sudah punya 3 akreditasi kan, iya, dulu AUN-KE, AMSIAN, lalu kemudian kita sudah unggul menurut BANPT, lalu Akuin dari Eropa ya kan gitu. Kita juga punya dosen-dosen yang keren-keren. Iya, kita punya 8 guru besar itu terbanyak se-Indonesia loh prodinya itu. Terus hampir 75%-nya itu udah doktor ya kan, yang magister mungkin ada 3 atau 4 orang yang kita push nanti untuk bisa doktor. Maka kekerenan dari kurikulumnya, dosennya, akreditasinya itu juga harus menular ke mahasiswanya. Mahasiswa juga harus keren-keren gitu, seperti itu. Ya, mungkin saya juga merasakan sih Bu, ada Maida IT itu kan apa ya, wujud dari mengaplikasikan di era globalisasi ini kan Bu. Ya. Mungkin ini langsung tentang quotes untuk mahasiswa supaya semangat terus di sejarah peradaban Islam dan lulus tepat waktu nih Bu. Coba Ibu berikan kata-kata Bu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa dan mahasiswa saya yang saya banggakan, yang saya cintai gitu ya, maka jadilah tidak hanya pembelajar sejarah, jadilah penulis sejarah, tetapi jadilah juga pelaku sejarah, karena sejarah tidak hanya ditentukan oleh masa lalu, tetapi juga perjalanan dan sejarah manusia itu juga ditentukan dengan perjalanan kita hari ini gitu. Tetapi jangan lupa bahwa menjadi apapun teman-teman itu harus dilandasi dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang harus dijunjung tinggi. Gitu ya, dan jangan lupa belajar sejarah itu adalah sangat mengasihkan gitu ya. Kita bisa
menggali dan menganalisis, mengkaji bagaimana sejarah peradaban umat-umat zaman dahulu, yang itu kemudian kita bisa jadikan cerminan untuk kita melangkah ke depan, seperti firman Allah kan gitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Kita harus melihat bagaimana yang terjadi pada masa lalu untuk kita bisa melangkah di masa depan, begitu. Ya, alhamdulillah Ibu, kita sharing sessionnya selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu, ilmunya, sama-sama, dan inspirasinya yang luar biasa, Bu. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi inspiratif ke depannya untuk mahasiswa sejarah maupun masyarakat semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.